Shalom saudara-saudari yang terkasih, saya Patricia, senang dapat menjumpai saudara untuk menyampaikan seputar informasi kegiatan gereja yang kami rangkum dalam GBI Suropati News. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja serta Jemaat GBI Suropati mengucapkan terima kasih kepada Bapak PDP Yogi Tazir yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Hadirilah ibadah raya onsite Minggu 25 Februari 2024 yang diadakan dalam 5 kali ibadah di 2 tempat. GBI Transmart pada pukul 10 pagi, 12 siang, setengah 5 sore, dan setengah 7 malam. GBI Men Armet pada pukul 8 pagi. Ibadah akan dilayani oleh Bapak PDM Dieter Nicholas dari Jakarta. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk dapat hadir dalam ibadah doa malam onsite setiap hari Kamis pukul setengah 7 malam yang akan diadakan di Suropati Hall. Ibadah doa fajar diadakan setiap hari Selasa sampai Jumat pada pukul 4.45 pagi yang akan diadakan di Sekretariat GBI Suropati. Hai anak-anak muda, yuk datang ibadah Next Game setiap hari Sabtu pada pukul 5 sore di Suropati Hall. Kami tunggu kedatanganmu. Bye, see you. GBI Suropati mengadakan fellowship call dengan tema Bangkit Jadi Teranglah. Kami mengundang untuk saudara-saudari untuk dapat hadir dalam ibadah ini. Ibadah akan diadakan pada hari Senin 19 Februari 2024 yang diadakan di GBI Transmart pada pukul 6 sore. Ibadah akan dilayani oleh PDP Yogi Tazir dan akan ada banyak door prize yang menarik. Jangan lupa gunakan dress code dengan warna cerah dan ajak teman-temanmu. See you! Multimedia Suropati Open Recruitment. Untuk kalian yang ingin bergabung dan siap untuk bekerja sama dalam tim multimedia kami, tunggu apa lagi? Daftarkan diri Anda ke nomor yang tertera di layar. God bless you. See you. Sudah siap untuk menghadiri seminar akhir zaman yang luar biasa? Dapatkan kesempatan langka untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang dapat menguatkan dan mengubah hidup kita. Bergabunglah dengan Pastor Aruna Wiryologito dalam seminar online yang menarik ini. Tema kali ini adalah Awas, LGBT masuk gereja. Seminar akan digelar pada hari Jumat 23 Februari 2024 pada pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Mari undang keluarga, teman, dan kerabat kita untuk ikut serta dalam seminar yang penuh wawasan dan penuh berkat ini. Salah satu sistem pengembalaan dan pemuritan gereja adalah melalui KUL, Community of Love. Satu kerinduan kami, ya, kalau kami bisa mengikuti setiap kegiatan ibadah yang gereja adakan. Salah satunya adalah KUL, di mana di dalam KUL kami benar-benar mendapatkan sesuatu yang baru. Kami dapat menerima pengalaman yang baru, di mana kami boleh sama-sama belajar melayani Tuhan, baik memimpin doa syafaat, baik memimpin pujian, terlebih di dalam membawakan sharing kebenaran firman Tuhan. Bergabunglah di KUL sekarang juga. Hubungi konter ibadah atau daftarkan diri Anda melalui nomor yang tertera di layar. Kami menghimbau kepada saudara-saudari sekalian yang belum dibaptis selam untuk dapat mengikuti baptisan selam pada hari Sabtu 24 Februari 2024 pada pukul 11 siang yang akan diadakan di Sekretariat GBI Suropati Transmart. Bagi saudara yang akan mengikuti baptisan selam dapat menyiapkan persyaratan berikut ini. GBI Suropati mengadakan medical check-up gratis meliputi pemeriksaan tekanan darah, asam urat, gula darah, dan kolesterol yang diselenggarakan pada hari Minggu 25 Februari 2024 pada pukul 8 pagi bertempat di GBI Men Armet, Jalan Panglima Sudirman nomor 14 Rampal, Malang. Medical check-up ini disupport oleh Rumah Sakit Panti Nirmala Malang. Kami mengajak jemaat Tuhan yang ingin mengetahui kesehatannya dapat ikut ambil bagian dalam acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan cara melalui kotak-kotak persembahan, melalui transfer ke rekening BCA, menggunakan mesin EDC BCA yang terdapat di counter.
atau dengan melakukan scan kode QR menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan hati yang bersyukur. Berikut hotline GBI Suropati yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja seperti pelayanan doa, konseling, dan pastoral. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Untuk informasi lebih lanjut mengenai GBI Suropati, saudara dapat follow atau mengikuti akun Instagram gereja kami dengan nama akun @GBI Suropati. Saudara juga dapat mengunjungi website kami di www.gbisuropatimalang.com. Sekian GBI Suropati News yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian saudara dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, happy Sunday. Sekali lagi shalom. Wow, bangkit berdiri sejenak Bapak Ibu Saudaraku di tempat ini. Kita masih belum terlalu banyak di sore malam hari ini. Yuk lihat kanan, kiri, depan, belakang, sebanyak-banyaknya yang saudara bisa jangkau. Kasih jabat tangan, katakan happy Sunday. Happy Sunday. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyertaimu, Tuhan sayang sama kamu. Tuhan rindu berkati semua kita di tempat ini, amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan kita. Wow, siapa yang percaya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Yang percaya bahwa kita terus disertai Tuhan. Dan kita disayang Tuhan. Amin. Yuk sama-sama di sore malam hari ini kita bawa hati kita yang bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Kalau kita boleh ada sampai hari ini di minggu yang pertama di bulan Januari di tahun yang baru ini. Saya percaya kebaikan, kemurahan Tuhan terus menjadi bagian setiap kita. Untuk kita yang mau bersyukur, yuk sama-sama kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita bersyukur kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Ingat kebaikannya, ingat kemurahannya yang selalu Dia berikan bagi kita. Bersyukur dan berterima kasih, Dia baik. Sampai selama-lamanya janjinya setia, besertaku, besertamu, dan beserta kita semua. Mari terus bersyukur di hadapan Tuhan saudara. Mari terus berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Namanya namase Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Terima kasih buat cinta dan kasih sayang Tuhan atas kami yang begitu besar Tuhan. Sore malam hari ini terimalah nyanyian syukur kami, penyembahan kami, biarlah menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Boleh sekali kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Yuk lebih meriah lagi di rumah Tuhan. Come on. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Kita nyanyikan bersama-sama. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan,
sama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Yang percaya dengan iman, yuk angkat tanganmu tinggi, katakan sama Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali katakan dengan iman. Oleh karena terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Sampai hari ini kami menikmati kebaikan Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Dengan iman sama-sama katakan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Jemaat Tuhan sama-sama yang percaya, yuk angkat kedua tanganmu tinggi, katakan aku percaya. Say, aku percaya. Kamu lihat setiap tangan-tangan yang terbuka sore malam hari ini. Kami percaya dengan mulut kami, dengan hati kami. Oh, terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu mengikuti hidup kami, selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Shanadada de namo, gina mata karabala bala 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 bala. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh setiap harapannya hanya kepada Tuhan. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang terus menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja yang kita kerjakan oleh kedua tangan kita, Tuhan yang luar biasa membuat kita berhasil. Amin. Shakara bala la 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 base, shanadada de nambo, kinamata karabala la 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 la. Jesus, kami percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku
atasku melimpah, kebajikan selalu. Oh, saya sangat percaya sekali Tuhan yang saya sembah tidak pernah meninggalkan saya. Kalau saya boleh ada sampai hari ini, saya percaya bahwa Tuhan itu begitu baik. Amin. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kecakapan kita, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Kita dilayakkan, kita dimampukan, kita boleh berdiri sampai hari ini, bisa menyembah Tuhan. It's because of His grace. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Malam hari ini yuk, kita balas cinta Tuhan. Kita angkat tangan kita setinggi-tingginya. Berikan suara kita yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita percaya, katakan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Jesus, 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 Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan, kami rasakan Tuhan pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Engkau sangat baik Tuhan. Mari sama-sama kita bersyukur, angkat suara kita sembah Dia. Bersyukur, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau senantiasa Tuhan menjaga hidup kami. Kau sembuhkan sakit kami. Kau angkat derita kami. Kau menolong dan menjaga setiap kami. Shigara bala 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 bala. Terus bersyukur atas kebaikan Tuhan. Terus berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Shadadadadadadada baseda denamo. Oh, sampai kapanpun ya Tuhan Yesus, kami akan senantiasa berjalan Tuhan, melihat kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Pertolonganku datang dari-Mu,
Yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. 2024, Dia Immanuel yang menyertai kita dengan kebaikan dan kemurahan-Nya. Pertolongan kita datang daripada Tuhan. Tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan kita. Haleluya, tahun 2024 saatnya kita bangkit dan bersinar. Amin. Katakan kanan kirimu, katakan bangkit jadi terang. Bangkit jadi terang. Rise and shine. Saya ajak sama-sama kita belajar lagu ini, amin. Yuk tepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan. Kau Tuhan Maha Mulia, namun Kau memilihku. Salibmu Maha sempurna, tebus dan layak aku. Karena Kau, ku bebas merdeka, pulih masa depanku. Pakailah hidup kami Tuhan Yesus, pakailah segenap hidupku untuk kemuliaan-Mu. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu, sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu, sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Yuk sama-sama katakan dari awal. Karena Kau, ku bebas merdeka, pulih masa depanku. Pakailah segenap hidup kami Tuhan, pakailah segenap hidupku untuk kemuliaan Tuhan, amin. Yang mau bersinar jadi terang, yuk lambaikan tangan kita sama-sama. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu, ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu, ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Yuk tepuk tangan lebih tinggi lagi di atas kepala kita, come on. We gotta rise up and shine. Yeah. Sama-sama katakan, bangkit dan bersinar bagimu, ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan boleh saya minta tepuk tangannya yang terbaik bagi Tuhan kita. GB Surapati, harusnya pujian penyembahannya harus lebih keren lagi bagi Tuhan di tahun 2024. Tepuk tangannya di atas kepala kita bagi Tuhan kita. Rise, shine, rise, shine, rise, shine, rise, shine. Say, bangkit dan saudara sendiri ya, katakan bangkit. Yang anak-anak muda di tempat ini sama-sama kita lompat ya. One, two, go on. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu, ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus Tuhan.
masyurkan tinggi namamu, hanya kau. Yuk semangat sekali katakan, bangkit dan masyurkan ku sorakan. Tepuk tangan di atas kepala kita yuk. Bangkit. Akan tinggi namamu, hanya kau. Bangkitlah bersinar bagimu, masyurkan kebesaranmu, ku sorakan tinggi namamu, hanya kau Yesus, hanya kau Yesus, hanya kau. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit, jadi teranglah. The year to arise and shine. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasku, atasku, atasmu, atasmu, atasku. Menjadi terang itu artinya konsisten. Tidak kadang-kadang terang atau kadang-kadang gelap, tetapi harus terus-menerus menjadi terang. Karena itu seperti yang dituliskan dalam Imamat 6 ayat 12 dan 13, bahwa api di atas mezbah harus dijaga tetap menyala. Jangan sampai padam. Api yang dijaga supaya tidak padam adalah yang pertama, api Roh Kudus. Yang kedua, api kasih. Dan yang ketiga, api doa, pujian, dan penyembahan. Supaya api tidak sampai padam, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, senantiasa dalam kondisi penuh Roh Kudus. Yang kedua, harus dijaga dalam kondisi kasih yang semula. Dan yang ketiga, banyak sembahyang. Artinya, terus berada dalam hadirat Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Dan taat terhadap perintah Tuhan. Hal yang kedua, menjadi terang artinya hidup berjaga-jaga. Seperti yang dituliskan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4-9. Bahwa kita adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah kita jangan tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya! Yang ketiga, menjadi terang artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Judul perikop Matius 7, 12 sampai dengan 14 adalah jalan yang benar. Tuhan Yesus memberitahu kepada kita bagaimana masuk jalan yang benar. Matius 7 ayat 13 dan 14 berkata, masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Betapa sempitnya pintu dan sesaknya jalan yang menuju kepada kehidupan. Hanya sedikit orang yang mendapatinya. Hal yang sama juga ditulis dalam Lukas 13 ayat 23 dan 24. Seseorang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ,
berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Berbeda dengan pendapat beberapa pengkhotbah yang berkata bahwa diselamatkan merupakan hal yang paling mudah di dunia ini. Justru Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengharapkan mayoritas orang mengikutinya pada jalan yang menuju hidup, yaitu jalan yang benar tadi. Tuhan Yesus berkata, hanya sedikit orang yang diselamatkan. Hanya sedikit orang yang diselamatkan. Yang diselamatkan hanya orang-orang yang masuk melalui pintu pertobatan sejati dan menyangkal diri untuk mengikut Yesus serta benar-benar berusaha untuk mentaati perintahnya dan sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, serta bertahan sampai akhir dalam iman, kesucian, dan kasih sejati. Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Artinya sesuai dengan Filipi 2 ayat 12 yang berkata, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Di sini tidak berlaku apa yang banyak didengungkan, bahwa sekali selamat tetap selamat. Memang keselamatan itu kita dapatkan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita. Ini harus kita responi dengan iman. Dalam mengerjakan keselamatan itu harus dengan takut dan gentar. Berusaha sungguh-sungguh. Sekali lagi, ini bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Karena kita mau dengan sungguh-sungguh untuk berjalan di jalan yang benar tadi. Menjadi murid Tuhan Yesus adalah mereka yang berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Tugas utama kita sebagai orang percaya adalah menyelesaikan amanat agung yang menjadikan semua bangsa sebagai murid Tuhan Yesus. Hanya murid yang bisa memuridkan. Karena itu kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Hanya murid yang masuk surga. Sekali lagi saya mau katakan, hanya murid yang masuk surga. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, I will worship you. I will worship you. I will worship you, Jesus. Menurut penelitian dari Barna Group pada tahun 2020 tentang anak-anak muda Kristen yang berusia 18 sampai dengan 35 tahun di Indonesia dan dunia, maka didapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, bukan Kristen lagi. Di Indonesia 2%, dunia 21%. Yang kedua, Kristen tapi tidak ke gereja. Di Indonesia 15%,
Di dunia 37%. Yang ketiga, Kristen. Ke gereja minimal 1 kali setiap bulan, tetapi bukan murid. Di Indonesia 64%, dunia 30%. Yang keempat, Kristen, murid yang tangguh, yang memenuhi 4 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, rutin ke gereja dan memiliki komunitas di luar ibadah. Yang kedua, percaya teguh pada otoritas Alkitab. Yang ketiga, komitmen kepada Yesus secara pribadi, mengakui kematian dan kebangkitannya. Dan yang keempat, rindu imannya berdampak pada perkataan dan perbuatan. Itu di Indonesia 20%. Dan di dunia hanya 13%. Kalau melihat data-data ini, maka sebenarnya ini menjelaskan perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang penabur. Jadi waktu penabur itu menabur benih yang berbicara tentang firman Tuhan, maka ada 4 hal yang terjadi. Yang pertama, benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ini berbicara tentang seseorang yang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mengerti. Maka datanglah iblis dan merampas yang ditebarkan dalam hati orang itu. Jadi, yang tadinya orang Kristen lalu bukan orang Kristen lagi. Dia sudah tidak ke gereja lagi. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Benih itu tumbuh tetapi tidak berakar. Waktu matahari bersinar, maka tanaman itu layu dan menjadi kering. Ini berbicara tentang orang yang mendengar firman dan menerimanya dengan gembira, namun tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ini yang disebutkan Kristen, tapi tidak ke gereja lagi. Hati-hati, orang seperti ini bisa murtad. Yang ketiga, benih jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ini berbicara tentang orang yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Orang seperti ini ada di gereja, tetapi bukan seorang murid. Benih yang jatuh di tanah yang subur, ini yang keempat. Artinya, orang yang mendengar firman dan mengerti, karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, dan mereka ini ada di gereja dan menjadi murid yang tangguh. Jadi, dari orang-orang yang pernah mendengar firman Tuhan dan masih ada di gereja, itu untuk data di Indonesia 64%. Bukan murid. Dan 20%-nya murid. Sedangkan data untuk dunia, 30%-nya bukan murid dan hanya 13%-nya murid. Data ini bukan hanya penting untuk diperhatikan, tetapi juga sesuatu yang genting. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan yang menyebabkan seseorang tidak menjadi murid karena tidak berbuah. Mengapa? Yang pertama, karena kekhawatiran dunia. Yang kedua, tipu daya kekayaan. Yang ketiga, kenikmatan hidup. Semua ini adalah tipu daya si iblis. Sekali lagi saya mau katakan bahwa kita harus menjadi murid. Sebab hanya murid yang masuk surga. Saya mau katakan tidak mudah untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Sekali lagi saya mau katakan tidak mudah untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Kita akan melihat apa syarat menjadi murid Tuhan Yesus menurut Tuhan Yesus. Yang pertama,
Lukas 14 ayat 26 berkata, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Menurut Alkitab penuntun hidup berkelimpahan, membenci di sini berarti kurang mengasihi. Jadi kita harus kurang mengasihi siapa saja, termasuk nyawa kita, dibandingkan kita mengasihi Tuhan Yesus. Jadi nomor satu, kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Yang lain-lainnya nomor dua dan seterusnya. Tidak mudah. Ada harga yang mahal yang harus kita bayar. Yang kedua, Lukas 14 ayat 27. Tuhan Yesus berkata, "Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Memikul salibnya setiap hari berarti kita mengikuti Tuhan Yesus dengan pengorbanan. Pilihan antara menyangkal diri atau hidup menurut keinginan kita yang mementingkan diri sendiri harus dibuat setiap hari. Pilihan itu yang akan menentukan nasib akhir kita. Kita harus jadi tenang dengan memikul salib. Hal yang ketiga, Lukas 14 ayat 33, Tuhan Yesus berkata, "Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Harga untuk menjadi murid sejati adalah mengorbankan semua hubungan dan harta milik, yaitu segala sesuatu yang kita miliki. Mungkin itu materi, keluarga, kehidupan, cita-cita, rencana, dan kepentingan kita sendiri. Ini tidak berarti bahwa kita harus membuang semua yang kita miliki. Tetapi segala yang kita miliki harus diserahkan untuk melayani Dia. Dan kita berada di bawah tuntunannya. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Dalam seluruh hidupku. Menjadi terang itu artinya kita harus menjadi terang dunia. Sesuai dengan Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16, maka kita adalah terang dunia. Hendaknya terang kita bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Kalau mau menjadi terang, maka kita harus hidup berintegritas. Apa yang kita perkatakan, itu juga yang kita lakukan. Bukan rahasia lagi bahwa cukup banyak pendeta yang takut untuk memberikan pelajaran tentang kebenaran memberi persembahan uang dalam kemurahan hati. Saya tidak tahu alasannya mengapa takut. Tetapi akibatnya, baik pendeta itu maupun jemaatnya gagal untuk menerima berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Sudah lebih dari 13 tahun, Tuhan berbicara kepada kita tentang persembahan sulung. Dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya."
Sesuai dengan referensi dari catatan Amsal 3 ayat 9 dan 10 dari The Apologetic Study Bible dan catatan Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan dari Life Application Study Bible, yaitu versi Injili, maka yang dimaksudkan dengan persembahan sulung adalah hasil pertama yang merupakan hasil terbaik secara kualitas maupun kuantitas. Hasil pertama dari penghasilan atau gaji kita, bukan sisa-sisa. Persembahan sulung untuk tahun 2024 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2024 yang diberikan pada bulan Februari 2024. Dalam Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44, Tuhan Yesus sendiri yang menyinggung tentang memberikan persembahan dari seluruh penghasilan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan dalam jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Di sini Tuhan Yesus tidak melihat besarnya jumlah persembahan, tetapi berapa persen dari penghasilannya yang dipersembahkan. Meskipun jumlah persembahan janda miskin ini relatif kecil dibandingkan orang kaya tadi, tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa janda miskin ini memberikan lebih banyak dibandingkan semua orang kaya tadi. Mengapa? Karena persembahan yang diberikan janda miskin itu adalah seluruh nafkahnya, yaitu seluruh yang dia miliki. Persembahan sulung merupakan tolok ukur yang valid untuk menguji apakah kita memberi dalam kemurahan hati. Persembahan sulung diberikan dengan kerelaan hati dan ucapan syukur, bukan karena paksaan. Sekali lagi saya mau katakan, bukan karena paksaan. Amsal 11 ayat 24 dan 25 berkata, "Ada yang gemar memberi, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara berlebihan, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum." Sebagai bapak rohani dan hamba Tuhan, selama 13 tahun ini, saya bukan hanya mengajarkan tentang persembahan sulung, tetapi juga melakukannya. Tema khotbah untuk bulan Februari tahun 2024 ini adalah kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Ada berapa banyak di antara saudara yang berkata, "Tuhan, saya mau menjadi murid Tuhan Yesus. Saya mau menjadi murid-Mu ya Tuhan Yesus." Angkat tangan. Katakan bersama saya, "Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan." Sekali lagi katakan, sampai generasiku diselamatkan. Mari kita angkat tangan kita. Kita berbahasa roh, sembah Dia. Uriala masyandara kana mayara la bala 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 bala. Uriala la bala 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 bala. Sembah Dia. Berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh.
Urialakana mayarara bara 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 bara. Oh, rada bara bara. Tuhan, urapi kami semua. Urapi Tuhan anak-anak-Mu yang sudah mengangkat tangan mereka. Mereka berjanji saat ini Tuhan. Kami mau menjadi murid Tuhan Yesus. Kami mau menjadi murid Tuhan Yesus. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan selalu berkata kepada kita, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau sembuhkan hamba-Mu. Dan Engkau juga tegur kalau kami salah. Tuhan terima kasih, itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa langsung minta ampun sama Tuhan. Minta ampun. Supaya diberkati. Supaya diberkati. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Ampuni ya Bapa. Kau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun padamu. Terima kasih. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus ini, Abah. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mengangkat tangan mereka. Bapa jamah kami, jamah anak-anak-Mu. Jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat, sedang menghibur yang susah, sedang menguatkan yang lemah, sedang memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang keadaan putus asa. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Oh Tuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima. Terima kasih Abah, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.